Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wal mustafa wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, hadirin hadirat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini di hari yang penuh barakah ini, di yaumil jum'ah ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa merasakan indahnya Ramadan. Kita bisa melaksanakan ibadah di hari Jumat, hari yang paling afdal, dan juga di bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat bisa kita jadikan inspirasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita bisa istiqamah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal rasa capek. Seperti apa yang dicontohkan oleh salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban. Sya'ban adalah sahabat yang tidak begitu terkenal, sahabat yang tidak dianggap begitu istimewa pada saat itu. Kita bisa belajar keistiqomahan dari beliau. Beliau selalu sholat di masjid, baik waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Lebih-lebih yang menakjubkan ketika waktu subuh. Padahal rumahnya sangat jauh. Bahkan diceritakan jarak antara masjid dengan rumah Sya'ban ketika berjalan kaki sekitar 3 jam lamanya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Sya'ban ketika salat di masjid selalu mengambil posisi di paling pojok. Bukan karena dia letih kemudian ingin istirahat, bukan karena dia ingin bersandar, akan tetapi dia tidak ingin mengganggu ibadah orang lain dan juga agar ibadahnya tidak terganggu oleh orang lain. Setiap sholat posisinya tidak pernah berubah. Ini menunjukkan keistiqomahan sahabat Sya'ban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu ketika di waktu subuh, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah siap melaksanakan sholat jamaah dengan para sahabat yang lain, seperti biasa Rasul melihat para sahabat terlebih dahulu. Kemudian ada yang aneh, Rasul merasakan keanehan. Ada satu sahabat yang biasanya selalu terlihat di pojok bagian depan, ternyata di subuh itu sahabat itu tidak dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat yang lain, "Di mana Sya'ban?" kata Rasul. Sahabat pun terdiam, sahabat pun tidak menjawab, sahabat pun tidak tahu kenapa Sya'ban di waktu itu tidak hadir di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lantas melaksanakan sholat. Beliau masih menunggu sahabat Sya'ban yang belum terlihat, yang belum datang ke masjid. Namun akhirnya khawatir subuh segera habis, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasul pun kembali menanyakan tentang sahabat Sya'ban. Rasul pun kembali menanyakan tentang sahabat Sya'ban. "Di mana Sya'ban?" kata Rasul. Sahabat pun tidak menjawab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ada yang tahu rumah Sya'ban di mana?" kata Rasul. Kemudian ada salah satu sahabat
yang menjawab, "Ya Rasulullah, saya tahu persis di mana rumah Sya'ban ya Rasul." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Antarkan saya ke rumah Sya'ban," kata Rasul. Kemudian Rasulullah dengan para sahabat-sahabat yang lainnya datang menemui Sya'ban dengan perjalanan yang jauh, kira-kira jarak 3 jam lamanya. Sesampai di rumah Sya'ban ini kira-kira sampai di waktu sholat duha yang terbaik. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah sesampainya di rumah Sya'ban, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengucapkan salam. Kemudian terdengar jawaban dari dalam. Keluarlah satu sosok wanita yang sedang sedih, sedang murung, sedang menangis. Ternyata sosok wanita yang sedih tersebut adalah istri Sya'ban. Rasul bertanya, "Apakah benar ini rumah Sya'ban?" Kata Rasul, "Benar ya Rasulullah, saya adalah istri Sya'ban ya Rasul." Kenapa Sya'ban? Kemana dia? Kenapa dia tidak hadir di masjid untuk sholat berjamaah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istrinya menjawab dengan penuh kesedihan, "Ya Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal dunia ya Rasul. Sya'ban telah wafat ya Rasul." Hadirin hadirat rahimakumullah, ternyata ketidakhadiran Sya'ban di masjid untuk sholat berjamaah karena dia telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Rasulullah dan para sahabat mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hadirin hadirat para pemirsa rahimakumullah, karena ada kejanggalan yang dirasakan oleh istrinya, kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akan tetapi ya Rasul, kami merasa ada kejanggalan ya Rasul, sebab ketika suamiku syakaratul maut, menghadapi syakaratul maut, dia berteriak dengan 3 kali teriakan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasul bertanya, "Apa yang ia teriakkan?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teriakan yang pertama, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" kata Sya'ban. "Aduh, kenapa bukan yang baru?" kata Sya'ban. "Aduh, kenapa bukan semuanya?" kata Sya'ban. 3 teriakan ini yang orang-orang di sekelilingnya tidak memahami apa makna dari teriakan itu. Namun ada penyesalan yang dalam dari Sya'ban. "Engkau fi ghaflatin min hada," berada dalam kelalaian, min hada, dari peristiwa ini. "Fakashafna angkah," kemudian kami singkap atasmu ghita'ak, penutup matamu. "Fabasaruka yaumal hadid," maka penglihatanmu di waktu itu sangatlah tajam. Orang-orang ketika sakratul maut, orang-orang ketika hendak dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka matanya, penglihatannya ini hadid, ditampakkan oleh Allah, bisa melihat peristiwa-peristiwa yang dilalaikan ketika di dunia. Peristiwa-peristiwa buruk dapat dilihat dengan jelas. Peristiwa-peristiwa kebaikan yang dilakukan, amal-amal yang dilakukan akan terlihat dengan jelas beserta balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itulah Sya'ban berteriak dengan 3 kali teriakan tersebut. Teriakan yang pertama, "Kenapa tidak lebih jauh?" Ternyata Sya'ban ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat besarnya pahala berjalan dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah, sehingga ada penyesalan dalam diri Sya'ban, kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid, padahal rumah Sya'ban sudah 3 jam perjalanan ketika hendak menuju masjid. Padahal rumahnya begitu jauh untuk ukuran saat itu, bahkan lebih-lebih ukuran sekarang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian Sya'ban berteriak, "Kenapa bukan yang baru?" kata Sya'ban. Ternyata Sya'ban ditampakkan suatu ketika Sya'ban hendak pergi sholat subuh ke masjid. Karena dalam keadaan dingin, kemudian Sya'ban masuk lagi ke dalam rumahnya. Dia mengambil 1 buah baju lagi,
Baju barunya ditaruh di bagian dalam, kemudian di bagian luar dia memakai baju yang agak jelek. Akhirnya Sya'ban keluar menuju masjid. Di tengah jalan, sahabat Sya'ban bertemu dengan seseorang yang kedinginan. Seseorang yang merasakan penderitaan karena kedinginannya. Lalu ibalah sahabat Sya'ban. Kemudian dibukalah baju Sya'ban, diberikan kepada orang yang sedang kedinginan tersebut untuk menyelamatkan nyawanya. Sehingga akhirnya orang tersebut diajak ke masjid dan bersama-sama menuju masjid bersama sahabat Sya'ban. Allah tampakkan begitu besarnya pahala yang Allah berikan terhadap sahabat Sya'ban karena memberikan satu baju yang usang, satu baju yang jelek. Makanya sahabat Sya'ban berteriak, kenapa bukan yang baru? Aduh, kenapa bukan yang baru yang aku berikan? Kemudian yang ketiga, yaitu kenapa tidak semuanya? Suatu ketika sahabat Sya'ban sedang bersarapan. Seperti biasanya, beliau sarapan dengan roti yang dicelupkan dengan segelas susu. Kemudian tiba-tiba ada seorang pengemis yang datang ke rumah beliau. Sekali lagi, sahabat Sya'ban memiliki hati yang lembut. Sahabat Sya'ban memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada sesama. Sehingga akhirnya rotinya beliau belah menjadi dua dengan ukuran yang sama. Untuk ukuran kita itu sudah luar biasa. Beliau tidak melebihkan bagian dirinya daripada bagian orang lain. Beliau memotong dengan bagian yang sama. Begitu juga susunya beliau bagi dengan bagian yang sama. Kemudian beliau berikan kepada sang pengemis tersebut. Ketika sakaratul maut, Allah tampakkan pahala sedekah Sya'ban yang begitu luar biasa, sehingga sahabat Sya'ban menyesal, kenapa bukan semuanya yang aku berikan? Kenapa aku masih menyisakan separuh dari roti dan susu yang aku makan dan minum? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan Sya'ban bukan penyesalan karena dia tidak beramal, tapi penyesalan karena dia kurang di dalam beramal. Dia selalu ingin lebih di dalam beramal. Dia selalu ingin menambah dari keistiqomahan yang dilakukan sahabat Sya'ban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentunya kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita agar kita selalu bisa istiqamah berbuat baik. Kita selalu berfastabiqul khairat. Lebih-lebih Ramadan ini adalah momentum untuk kita memperbanyak amal ibadah kita. Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk melatih keistiqomahan kita. Kita latih keistiqomahan qiyamul lail. Kita latih keistiqomahan berpuasa. Sehingga di luar Ramadan kita bisa berpuasa sunnah. Di luar Ramadan kita bisa qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita latih bersedekah. Sehingga di luar Ramadan kita bisa gemar bersedekah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mendolimi kita. Kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kedoliman, kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan juga akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari cerita ini dan mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian cerita kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.